Selamat datang di Garbit Bercerita. Pernah nggak sih kalian ngerasa dipandang sebelah mata cuma gara-gara outfit? Kayak misalnya masuk toko mahal cuma pakai sendal jepit terus diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nah, kalau pernah, cerita hari ini spesial buat kalian. Jadi, kita bakal ngomongin sebuah kisah klasik dari Nasruddin Hoja. Cerita ini, wah, bener-bener nonjok kita soal gimana dunia ini seringkali lebih mentingin bungkusnya ketimbang isinya. Langsung aja kita selami ceritanya. Oke, jadi ceritanya begini. Ada Nasruddin Hoja, baru aja selesai kerja keras di ladang. Udah deh, bayangin aja bajunya kotor, badannya dekil, perut lapar, pokoknya penampilan jauh dari kata mentereng. Tiba-tiba, dia dengar ada suara riuh dari sebuah pesta orang kaya. Ya udah, tanpa pikir panjang, perut yang keroncongan ini nuntun kakinya langsung ke sana. Nah, coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi, pestanya mewah banget. Makanannya melimpah ruah. Di sisi lain, ada Nasruddin. Datang dengan seragam tempur dari ladang. Wah, ini kombinasi yang, ya udah bisa ditebak, bakal jadi masalah besar. Belum juga nginjek teras rumahnya, penjaganya udah langsung menghadang. Mukanya itu loh, judes banget. Gak pakai nanya, ada perlu apa? Langsung aja dihakimi dalam hitungan detik. Sakit hati gak sih digituin? Entah gimana caranya, dia berhasil lolos masuk. Tapi penderitaannya belum selesai, teman-teman. Di dalam, dia bener-bener kayak gak kelihatan. Dicuekin total. Pelayan lewat aja pura-pura nggak lihat. Bahkan orang-orang sampai geser kursi biar nggak dekat-dekat dia. Coba bayangin, perut udah lapar banget, makanan enak di mana-mana, tapi kamu dianggap nggak ada cuma gara-gara bajumu nggak oke. Nah, di titik inilah Nasruddin dapat pencerahan. Aha, jadi masalahnya bukan gue, tapi baju gue ya. Sambil nahan dongkol, dia mutusin buat pulang. Tapi dia pulang bukan buat nyerah. Oh, tentu tidak. Dia punya rencana. Rencana buat mainin permainan mereka, tapi dengan aturannya sendiri. Dia langsung bongkar lemarinya, ngeluarin semua senjata terbaiknya. Jubah beludru yang ada sulaman benang emasnya, dipakai. Mantel bulu yang tebal dan kelihatan megah, dipakai. Sorban sutra yang paling bagus, dililitin. Sampai cincin batu akik yang gede, disematkan di jarinya. Ini bukan sekedar ganti baju, ini transformasinya udah kayak dari ulat jadi kupu-kupu. Dengan penampilan barunya yang super wah ini, dia balik lagi ke pesta yang sama. Kalau tadi jalannya nunduk-nunduk, sekarang wah, dagunya diangkat, langkahnya tegap. Babak kedua, dimulai. Dan coba tebak apa yang terjadi. Penjaga yang tadi ngusir dia dengan kasar, sekarang bungkuk-bungkuk hormat. Tuan rumah yang tadi pura-pura ngeliat, sekarang lari-lari nyambut dia di pintu. Dasar muka dua. Tiba-tiba semua orang jadi ramah banget. Tanpa basa-basi, Nasruddin langsung diantar ke kursi kehormatan, persis di sebelah tuan rumah. Semua mata tamunya tertuju ke dia, penuh kekaguman. Para pelayan sampai rebutan nawarin makanan sama minuman paling enak. Pokoknya, dia diperlakukan kayak raja. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bakal dilakuin Nasruddin? Dia kan udah dapat perlakuan yang dia mau nih. Apa dia bakal diem aja, nikmatin makanannya, dan ngelupain penghinaan yang tadi? Atau dia bakal ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang di pesta itu nggak bakal bisa lupa. Dan inilah jawabannya. Pas mangkok sup yang wangi banget ditaruh di depannya, Nasruddin ngelakuin hal yang nggak disangka-sangka. Dia ambil mangkoknya, terus biur, semua isi supnya dia tumpahin ke jubahnya yang mahal itu. Terus sambil nyelupin ujung mantelnya ke mangkok, dia teriak, "Ayo makan, wahai bajuku sayang, habiskan sup ini, wahai jubahku yang mahal, jangan malu-malu." Suasana pesta langsung hening seketika. Semua orang bengong, mungkin mikir, ini orang udah gila apa gimana? Tuan rumahnya langsung panik. "Tuan Nasruddin, apa-apaan ini? Apa Anda sudah tidak waras?" Dia teriak. Ya gimana nggak panik, jubah sebagus itu sekarang udah basah kuyup kena kuah sup. Nah, inilah momen yang ditunggu-tunggu Nasruddin. Semua perhatian sekarang tertuju ke dia. Suasananya udah pas banget. Dengan tenang, Nasruddin berhenti menyuapi bajunya dan natap semua wajah yang kebingungan itu. Waktunya untuk ngasih kuliah umum. Dia pun mulai menjelaskan, "Waktu saya datang pertama kali tadi," katanya, "saya datang dengan muka yang sama, dengan perut yang sama laparnya. Tapi karena saya cuma pakai baju lusuh, kalian semua ngusir dan gak peduli sama saya. Tapi pas saya datang lagi pakai baju mewah ini, kalian semua langsung menyambut saya dengan hormat." Dia berhenti sejenak, lalu lanjut, "Jadi jelas sekali, yang kalian undang itu bukan saya, tapi baju ini. Makanya, sudah sepantasnya kalau baju inilah yang menikmati hidangan kalian." Wah, telak banget. Logika yang simpel tapi nusuk.
Semua tamu sama tuan rumahnya langsung diam, mukanya merah nahan malu. Oke, itu kan cerita zaman dulu ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa kita udah berubah? Apa zaman sekarang ini kita udah lebih baik dalam menilai orang? Soalnya jubah mewahnya Nasruddin itu masih ada sampai sekarang, cuma bentuknya aja yang beda. Mungkin bentuknya jabatan kerja yang mentereng, merek mobil yang dipakai, logo di baju yang harganya selangit, atau bahkan jumlah followers dan centang biru di media sosial. Wujudnya emang beda, tapi penyakitnya tetap sama, menilai orang dari apa yang kelihatan dari luar. Dan inilah inti masalahnya. Cerita ini tuh kayak tamparan buat kita semua. Kita sering banget lupa buat memanusiakan manusia. Kita malah lebih sibuk memuliakan benda-benda mati, simbol-simbol status, dan lupa kalau di balik semua itu ada manusia biasa, sama kayak kita. Jadi, ya pelajarannya simpel banget tapi dalam. Jangan menilai buku dari sampulnya. Atau, dalam kasus ini, jangan menilai orang dari pakaiannya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Semoga baju kalian gak ikutan lapar ya. Sampai jumpa!